Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'du. Sahabat Quran yang dimuliakan Allah, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai bait pertama dari makharijul huruf, yaitu bait makharijul hurufi 17 ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Pada bait ini kita sudah menjelaskan jumlah makharijul huruf dan pendapat ulama atau beberapa ulama mengenai jumlah makharijul huruf. Dan sudah kita jelaskan juga bahwasanya ada 5 makharij raisiyah, tempat keluarnya huruf yang utama, dan ada 17 tempat keluarnya huruf secara terperinci, di mana pada manzumah al-muqaddimah al-jazariyah ini kita akan memilih pendapat Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi dan pendapat Al-Imam Ibnul Jazari rahimahumullahu jami'an. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai makharijul huruf. Namun sebelum itu kami akan membacakan bait-bait muqaddimah jazariyah yang akan kita bahas atau akan kita kaji pada pertemuan kali ini. Qala al-Imam Ibnul Jazari rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ilmihi fid darain amin. Lil jawfi alifun wa ukhtaha wa hi hurufu maddin lil hawa'i tantahi. Di sini boleh menggunakan lil jawfi alifun, dan di dalam nuskhah yang lain disebutkan fa aliful jawfi wa ukhtaha wa hi hurufu maddin lil hawa'i tantahi. Thumma li aqsal halqi hamzun ha'u wa min wasatihi fa'ainun ha'u. Di sini seperti yang kami baca kepada guru-guru kami, boleh juga dengan menggunakan thumma liwasṭihi fa'ainun ha'u, dan juga boleh dengan menggunakan wa ma liwasṭihi fa'ainun ha'u. Jadi ada 3 bentuk, ya, 3 bentuk atau sirah dalam penggalan bait ini. Wa min wasatihi wa ma liwasṭihi thumma liwasṭihi fa'ainun ha'u. Adnahu ghainun kha'uha wal qafu aqsal lisani fawqu thumma al kafu asfal. Ya. Baiklah, kita akan membahas dan mengkaji apa yang terkandung dari bait-bait yang sudah kami bacakan tadi. Sebelum masuk lagi kepada makhraj al-jawf, ada beberapa hal yang perlu kami jelaskan. Pertama, Al-Imam Ibnul Jazari menyusun makharijul huruf, ya, huruf-hurufnya itu disusun dari pangkal tenggorokan, ya, dari yang paling jauh, ya, dari yang paling jauh posisinya dari 2 bibir. Jadi dari pusatnya suara, dari pangkal tenggorokan sampai kepada syafatan, 2 bibir. Jadi begitulah Al-Imam Ibnul Jazari menyusunnya. Jadi disusun atau dimulai dari yang paling jauh posisinya dari bibir dengan yang paling dekat dengan bibir. Oleh karenanya nanti akan kita temukan beberapa istilah
Ya, seperti aqsa, adna, asfal, fauqu, tahtu, dan lain sebagainya. Nah, ini yang aqsa misalnya yang paling jauh, atau adna yang paling dekat. Ini maksudnya apa? Maksudnya adalah yang paling jauh dan yang paling dekat posisinya dari kedua bibir. Asfal, tahtu maksudnya adalah bawah. Fauqu maksudnya adalah atas. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Kalau seandainya Al-Imam Ibnul Jazari mengatakan fauqu, ya, fauqu, maka menurut kita, ya, itu adalah depan, ya. Jadi atas itu maksudnya adalah bagian depan. Kalau beliau mengatakan asfalu atau tahtu, ya, bawah, berarti bukan ke bawah, ya, melainkan ke atas juga, melainkan ke atas. Nanti akan kita jelaskan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, jika kita ingin mengetahui makhraj dari setiap huruf, maka ulama telah memberikan cara kepada kita. Caranya bagaimana? Kita sukunkan huruf tersebut atau kita tasydidkan huruf tersebut, kemudian sebelum huruf tersebut diberikan hamzah wasal dan diharokati dan diberikan harokat. Misalnya, ketika kita ingin mengetahui makhraj huruf fa misalnya, maka kita sukunkan huruf tersebut atau kita tasydidkan. Misalnya seperti ini, af atau affa, af atau affa, ya. Jadi disukunkan atau ditasydidkan dan diberikan hamzah wasal yang berharokat. Kemudian ketika suaranya terhenti, maka disitulah tempat keluar huruf yang kita baca. Af, affa. Oh, berarti makhrajnya adalah ujung dua gigi seri bagian atas dengan bibir bagian bawah. Af, ya, seperti itu. Baiklah, kita akan masuk kepada makhraj pertama, ya, yaitu al-jawf. Al-jawf, seperti yang sudah kami sebutkan pada pertemuan sebelumnya, adalah ruang kosong yang ada pada rongga tenggorokan dan mulut. Jadi ruang kosong yang ada di rongga tenggorokan dan mulut secara umum, itulah yang disebut dengan al-jawf. Kata beliau, lil jawfi alifun wa ukhtaha. Jawf merupakan tempat keluarnya alif dan ukhtaha, dua saudarinya alif. Apakah dua saudarinya alif? Alif, kemudian dua saudarinya adalah waw sukun, sebelumnya adalah dhammah, dan ya sukun, sebelumnya berharokat kasrah. Jadi inilah dua saudari yang dimaksud oleh Ibnul Jazari dengan ukhtaha, dua saudarinya alif. Waw sukun, sebelumnya dhammah, dan ya sukun, sebelumnya kasrah. Jadi alif, kemudian dan alif itu pasti datang sebelumnya harokat fathah. Kemudian waw sukun yang harokat sebelumnya adalah dhammah. Kemudian yang ketiga adalah ya sukun yang sebelumnya berharokat kasrah. Tiga huruf ini, alif, waw kita istilahkan dengan waw maddiyah, waw yang panjang, ya maddiyah, ya yang panjang, itu keluar dari al-jawf. Kemudian kata beliau, wahiyah hurufu mad,
Yang ketiganya tadi alif, waw maddiyah, ya maddiyah disebut dengan huruf mad. Lil hawa'i tantahi. Apa maksudnya lil hawa'i tantahi? Maksudnya adalah bahwa huruf mad ini ketika kita bacakan, ketika kita lafalkan, maka terhentinya adalah ketika suara itu berhenti dan udaranya keluar dari mulut. Makanya ini disebut dengan lil hawa'i tantahi. Kita contohkan, misalnya alif. Ketika kita membaca alif, kita tidak bisa membaca alif sendirian, namun harus diberikan huruf sebelumnya yang berharokat fathah. Misalnya hamzah. Jadi suara dari pita suara, ya, kemudian keluar dari jauf melalui rongga tenggorokan, kemudian rongga mulut, dan keluar, ya, keluar dari mulut. Dan terhentinya juga sesuai dengan terhentinya suara. Jadi tidak berbenturan dengan anggota mulut atau anggota tenggorokan, langsung keluar dari mulut. Begitu juga dengan ya yang mad, ya maddiyah. Begitu juga dengan waw maddiyah. Jadi tidak berbenturan dengan makhraj hamzah misalnya. Ya, di sini seperti seakan-akan suara berbenturan dengan makhrajnya hamzah, yaitu di pangkal tenggorokan. Ya, jadi ini kurang tepat. Yang tepat adalah langsung keluar, lil hawa'i tantahi. Seperti itu. Ini makhraj yang pertama. Masuk ke makhraj yang kedua secara umum, yaitu adalah al-halq. Al-halq. Apa itu al-halq? Al-halq adalah rongga tenggorokan. Di rongga tenggorokan ini ada 3 makhraj, ya. Jadi di halq ada 3 makhraj, ada 3 tempat keluar untuk 6 huruf. 3 tempat keluar untuk 6 huruf. Bagian yang pertama dari rongga tenggorokan adalah makhraj huruf hamzah dan ha. Al-Imam Ibnul Jazari mengatakan, "Tsumma li aqsal halqi hamzun ha'u." Kata beliau, aqsal halq, ya, kemudian pangkal tenggorokan adalah makhraj daripada huruf hamzah dan ha. Jadi hamzah dan ha ini di mana tempat keluarnya? Dari pangkal tenggorokan, ya, paling dalam, tenggorokan paling dalam. Ini yang disebut dengan pangkal atau aqsa. Disebut aqsa, ya, disebut aqsa. Aqsa itu artinya adalah yang paling jauh, ya. Maksudnya adalah yang bagian tenggorokan yang paling jauh posisinya dari 2 bibir. Disinilah keluar huruf hamzah dan ha. Coba kita lihat bagaimana hamzah dan ha keluar. Kita sukunkan atau kita tasydidkan, kemudian diberikan hamzah wasal yang diharokati. Kita coba pertama kali dengan hamzah. A, I, U, A, I, U, A, I, A, U. Ya, begitulah cara melafalkan hamzah. Kemudian yang kedua, ha. Coba kita sukunkan. Ah, ih,
kita tasydidkan aha, ahi, ahu. Jadi ha keluar dari pangkal tenggorokan. Jadi tidak terlalu dalam, ya, tidak terlalu dalam ha misalnya, tidak, tapi keluar dari pangkal tenggorokan sebagaimana hamzah. Dua huruf ini, hamzah dan ha, karena keluar dari pangkal tenggorokan, huruf ini kalau kita tidak jelaskan, kalau tidak keluarkan dengan benar-benar, maka dia akan samar-samar. Seperti misalnya hamzah misalnya akan dibaca tashil kalau tidak ditahqiq, tidak dijelaskan makhrajnya. Maka dia akan, kalau dia akan terbaca seperti ini, padahal yang benar bukan ya. Begitu juga dengan ha, harus dijelaskan juga, ya, karena keluar dari pangkal tenggorokan. Ha. Jadi juga tidak seperti tashil ya, seperti itu. Yang benar ha atau dijelaskan. Kemudian yang kedua, wa min wasatihi fa'ainun ha'u. Ya. Wa min, dan dari, wasatihi, bagian tengahnya. Nah, dhamir ha di sini kembali kepada halq, tenggorokan. Dan dari bagian tengah tenggorokan keluar dua huruf. Ainun, ain, dan ha'u, ha. Jadi dua huruf ini keluar dari tengah tenggorokan. Di atasnya pangkal tenggorokan. Kita coba yang ain, huruf ain. A, iya, a, ai, au. Kita tasydidkan ai, au. Jadi benar-benar keluar dari bagian tengah tenggorokan, bukan dari rongga hidung ya, tapi ai, au, seperti itu. Begitu pula dengan ha, kita sukunkan ih, ha, hi, hu. Kita tasydidkan ahi, ahu. Jadi dua huruf ini, ain dan ha, tempat keluarnya adalah bagian tengah tenggorokan atau wasat al-halq. Kemudian yang terakhir dari makhraj tenggorokan adalah adnahu ghainun kha'uha. Adnahu ghainun kha'uha, yaitu adna al-halq. Apa maksudnya adna? Adna adalah bagian terdekat. Kalau aqsa bagian yang paling jauh, kalau adna bagian yang terdekat. Maksudnya adalah bagian tenggorokan yang paling dekat posisinya dengan bibir. Jadi di atasnya lagi. Di atasnya lagi. Keluar dari adna al-halq, ya, bagian terdekat tenggorokan dari bibir adalah ghain dan kha. Ghain dan kha. Kita coba makhrajnya ghain atau melafalkan huruf ghain, disukunkan au, il, u, gha, ri, ru. Kemudian kita tasydidkan agha, aghi, aghu. Ya. Begitu pula dengan kha, satu makhraj dengan ghain. Akh, ikh, ukh, kha, khi, khu,
kita tasydidkan akha, akhi, akhu. Ya, jadi ghain dan kha keluar dari tenggorokan yang paling dekat posisinya dengan bibir, atau diistilahkan dengan adnal halq, atau kita bahasakan dengan tenggorokan paling atas ya. Kalau dari posisinya, dari posisi kita. Itulah apa yang bisa kita kaji dan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama tadi kita sudah membahas mengenai makhraj jauf ya, keluar dari jauf, huruf mad, alif, kemudian waw mad dan ya mad. Kemudian kita sudah membahas makhraj tenggorokan secara umum, dan kita sudah jelaskan bahwasanya di tenggorokan ada 3 bagian atau 3 makhraj. Yang pertama adalah aqsal halq, keluar darinya hamzah dan ha. Wasatul halq, keluar darinya ain dan ha. Dan yang terakhir adnal halq, keluar darinya ghain dan kha. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekhilafan. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.